ini diselenggarakan kejuaraan ini. Terus terang saya tidak membayangkan bahwa suatu saat saya bisa mengikuti kejuaraan yang sifatnya internasional. Ini kesempatan yang luar biasa dalam hidup saya. Karena saya mencari-cari info, kemudian saya lihat suatu pengumuman di info catur di Instagram. Kemudian saya menghubungi nomor kontak tersebut. Saya bertanya, soalnya di situ ditulis Master Internasional, ada MN, FM, kemudian MN. Saya bertanya, alhamdulillahnya orang yang ditanya adalah orang yang sangat humble, orang yang sangat betul-betul komunikatif. Jadi tepat sekali memang Pak saya menempatkan sebagai karena saya bertanya pada beliau, jadi boleh nggak saya daftar Pak? Karena terus terang ini adalah kejuaraan pertama yang saya ikuti dalam hidup saya. Biasanya hanya mencatat di sekitar rumah atau di mana. Kemudian saya bertanya, boleh nggak saya daftar? Terus katanya, ya boleh. Tapi Bapak kena denda biaya pendaftaran. Jadi total 670. Terus saya berpikir-pikir kan, saya tanya, mungkin saya hanya menjadi bulan-bulan saja di saat dia beri pertandingan ini. Karena seorang yang tidak pernah belajar teori, kemudian bertanding dengan atlet-atlet yang terlatih. Karena kita tidak bisa melihat dari segi umur. Banyak di sini umurnya masih kecil, tapi ilmunya jauh lebih besar daripada kita. Jadi saya meskipun umurnya sudah setengah abad, tetapi secara ilmu catur sebenarnya saya masih bocil. Iya masih bocil. Karena belum pernah belajar teori. Bahkan kemarin saja waktu saya menang melawan seorang atlet catur wanita, saya ditanya di luar, Bapak itu bisa menang pakai pembukaan apa? Saya bilang pembukaan apa ya namanya itu? Ini di samping raja ini 2 langkah saya kesemakan. Dia bilang, oh itu namanya King's Gambit. King's Gambit. Bapak yang sebenarnya sangat beruntung bisa menang. Karena King's Gambit itu pertama itu pembukaan jadul. Pembukaan jadul dan itu pembukaan yang sebenarnya rentan membuat Bapak kalah. Itu sebenarnya Bapak sangat beruntung bisa menang dengan pembukaan King's Gambit. Karena orang sudah kaji, makanya tidak ada satupun di kejuaraan manapun orang bisa pakai King's Gambit dan menang. Jadi dari kejuaraan ini saya mempelajari satu hal. Saya mempelajari satu hal bahwa yang pertama, untuk menghadapi orang-orang yang terlatih, jangan pernah gunakan teori. Jadi harus pakai teknik brutal. Teknik brutal. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak ada dalam teori. Nah, jadi kan dia baru juga berpikir bagaimana caranya dia. Jadi teknik-teknik liar. Bukan orang hutan ya Pak. Dan saya perhatikan rata-rata mereka itu karena melalui suatu pembelajaran terstruktur. Karena ilmu itu sistematis terstruktur. Nah, tapi ternyata ada satu hal yang saya rasa perlu dimiliki, perlu ditingkatkan lagi untuk pengalaman-pengalaman seperti orang yang sudah separuh abad ini. Ternyata ada satu hal yang penting, how to survive, bagaimana kita bisa bertahan. Nah, makanya ada lagunya itu kan begini, ku coba bertahan. Nah, itu. Iya, karena sesungguhnya yang paling penting itu bagaimana kita survive menghadapi berbagai keadaan. Kita akan berusaha untuk survive dalam keadaan apapun.
Jadi beberapa pengalaman saya main, selalu saya kena kopi saya kalah kualitas, tapi karena ku coba bertahan tadi, ternyata saya bisa menang. Artinya dalam hidup ini kita jangan pernah menyerah. Ya, oke. Never give up. Nah, dan saya perhatikan juga begini. Saya perhatikan bahwa ternyata teori-teori world always change and who never change will die. Jadi dunia ini memang akan selalu mengalami perkembangan. Jadi itu kadang-kadang menguntungkan juga kita belajar dari Pakai itu. yang kalah yang mana yang tidak yang Karena ternyata Tadi yang lebih jadul. meskipun teknik-teknik spekulatif, tapi ternyata it's working. Ternyata bisa juga yang kita terapkan. Nah, jadi saya secara pribadi mengatakan ini pengalaman yang sangat berharga, dan saya terima kasih Pak Henry Jamal sudah membuat acara yang sangat bagus, dan untuk ada Pak Saiful yang memberikan saya kesempatan untuk mendaftar meskipun saya from nowhere, tidak tahu dari mana, tidak ada klub, tidak pernah berlatih, nah hanya berlatih jalanan. Dan yang paling penting, catur itu akan membuat kita bahagia. Kenapa? Karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidak akan pernah diberikan orang lain, tetapi kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu dengan bermain catur. Dengan bermain catur, kita sadar bahwa ilmu itu selalu berkembang dan ilmu itu tidak pernah ada habisnya. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk selalu belajar meningkatkan kemampuan, karena gens undang sumus kita adalah satu keluarga. Terima kasih.